Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkuliahan kita pada hari ini materinya evaluasi pembelajaran. Sebelumnya kita akan membedakan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yaitu pengukuran itu yang memperkuat alat karena tujuannya membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Sedangkan penilaian adalah pengambilan keputusan terhadap suatu dengan ukuran baik atau buruk. Jadi evaluasi merupakan gabungan antara pengukuran dan penilaian. Jadi ini kita harus pahami dulu ada pembedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi ya. Jadi evaluasi ini merupakan gabungan dari hasil pengukuran, kemudian dan penilaian. Pengukuran ini bersifat kuantitatif, di mana pengukuran kemampuan siswa memahami konsep bilangan seperti matematika. Pengukuran kemampuan siswa membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil. Itu adalah bersifat kuantitatif. Nah, kemudian mengukur tinggi badan siswa, mengukur suhu badan pasien, dan hasil berupa bilangan dan bukan angka. Jadi 10, 20 seperti itu. Sedangkan penilaian itu bersifat kualitatif. Hasil penilaian pada umumnya adalah kategori-kategori, baik, sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat sering-sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Tujuannya untuk melihat tujuan dari pembelajaran itu yang dirumuskan, tercapainya yang diperlukan sebuah transportasi. Jadi di sini kita akan melihat proses penilaian adalah adanya input, adanya transportasi, adanya output. Di mana transportasi ini itu bisa dipengaruhi oleh eksternal dan internal. Transportasi ini berupa tenaga pendidik, bahan pelajaran, metode yang kita gunakan dalam menyampaikan materi, kemudian sistem yang penunjang, sarana penunjang, dan sistem administrasi. Nah, ini sangat berpengaruh sekali, yaitu transportasi ini karena akan berefek atau menghasilkan sebuah output, di mana antara input dan output itu ada umpan balik. Nah, di dalam menghasilkan umpan balik ini maka diperlulah transportasi, bisa eksternal dan bisa internal. Ciri-ciri dari penilaian dalam proses pendidikan itu pertama dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu mengukur kepandaian melalui kemampuan menyelesaikan soal-soal. Jadi penilaian ini bisa tidak langsung dengan cara tadi melihat kemampuan apa yang dikerjakan oleh siswa. Kemudian menggunakan ukuran kuantitatif, interpretasinya dalam bentuk kualitatif. Kemudian menggunakan unit atau satuan tertentu ya. Kemudian bersifat relatif, adanya perubahan yang temporer, kemudian adanya human error. Manfaat penilaian ini bagi siswa dapat mengetahui keberhasilan belajar dan mengetahui kemampuan menguasai bahan yang diajarkan oleh guru. Hasilnya bisa memuaskan dan bisa tidak memuaskan. Memuaskan dapat menimbulkan motivasi, sedangkan yang tidak memuaskan dapat menimbulkan usaha sehingga giat belajar. Jadi manfaat penilaian bagi siswa ini sangat baik sekali sehingga siswa dapat melihat kemampuannya dalam menguasai sebuah materi. Kemudian penilaian ini manfaatnya bagi guru digunakan sebagai pedoman untuk menentukan kemajuan siswa. Ya, jadi bagi guru bisa melihat bagaimana progresnya, ya, kemajuan siswa setelah dilakukan pembelajaran. Kemudian untuk mengetahui ketepatan materi yang diberikan, ya. Jadi untuk mengetahui apakah materi yang diberikan ini sudah tepat atau belum. Kemudian kesesuaian metode yang digunakan. Bagaimana seorang guru memilih metode pembelajaran, ini bisa juga dapat dilihat dari hasilnya. Ya, dari hasil penilaian tadi bahwa metode yang digunakan sudah sesuai atau belum dengan materi yang diajarkan. Jadi ini penilaian ini penting sekali bagi guru ya. Pertama untuk melihat kemajuan siswa atau progres ya yang didapatkan oleh siswa. Yang kedua untuk menentukan ketepatan materi.
ketepatan materi yang digunakan, bagaimana siswa menyampaikan materi tersebut ya, tekniknya, gayanya seperti apa, kemudian kesesuaian metode yang digunakan, sesuai atau tidak. Karena apa? Pembelajaran ini sangat berpengaruh metode yang digunakan ya. Sebagus apa metode yang digunakan, kalau tidak sesuai dengan materi yang digunakan, maka itu akan sia-sia. Jadi bagaimana seorang guru yang cerdas itu bisa menentukan metode yang digunakan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian manfaat bagi sekolah itu untuk mengetahui kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah ya. Jadi bagaimana kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah, di sini termasuklah ya administrasinya, kepala sekolahnya, kemudian terutama guru yang memegang suatu mata pelajaran tersebut. Kemudian bahan pertimbangan dalam menentukan rencana ke depan. Nah, ini bagi sekolah ini bahan pertimbangan apa program-program yang digunakan atau kurikulum atau seperti apa yang digunakan sehingga ini menjadi bahan penilaian rencana apa yang ke depan yang harus digunakan atau program-program apa yang harus disusun sehingga proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Kemudian sebagai pedoman sekolah untuk standarisasi. Nah, ini standarisasi ini penting karena berhubungan dengan kurikulum, berhubungan dengan KKM, kemampuan ya siswa itu untuk memenuhi kriteria KKM ini tadi. Jadi ini penting sekali bagi siswa bagi sekolah untuk menentukan tingkat standarisasi yang disesuaikan dengan kurikulum nasional. Kemudian setelah kita mengetahui pengukuran, setelah kita mengetahui penilaian, evaluasi ini adalah gabungan antara pengukuran dan penilaian. Jadi di mana evaluasi hasilnya dapat berupa bilangan atau kategori. Jadi evaluasi bisa berupa bilangan, nilai ya, atau kategori tadi. Bisa berupa 10, 20, 30 atau kategori. Baik, sangat baik, cukup, sedang, seperti itu. Kemudian evaluasi ini tujuannya untuk perubahan dan perbaikan. Jadi setelah kita melakukan evaluasi, menilai dan mengukur, kita akan melihat ya, perlu nggak ini dilakukan perubahan ya atau perbaikan supaya tujuan daripada evaluasi atau pencapaiannya itu bisa dapat tercapai. Kemudian menggunakan alat evaluasi, nanti kita akan belajar mengenai alat evaluasi ke depannya. Kemudian melalui proses transformasi. Tadi juga kita ketahui bahwa evaluasi ini melalui proses transportasi sama seperti penilaian tadi ya. Adanya input, adanya transformasi, adanya output. Kemudian antara input dan output tadi adanya umpan balik. Kemudian transformasi ini adalah dipengaruhi oleh internal dan eksternal. Kita ketahui transport penilaian tadi adalah di situ yang berperan sekali adanya tenaga pendidik ya, yang mempengaruhi bahan pelajaran seperti apa, metode yang digunakan seperti apa, sistem penunjang ya seperti apa, sarana penunjang untuk keberhasilan atau untuk inputnya seperti apa, kemudian sistem administrasinya seperti apa. Itu jadi evaluasi ini sangat ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya kita mempelajari hakikat daripada evaluasi pembelajaran. Tadi pembelajaran ini, jadi evaluasi ini bisa disimpulkan bahwa suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Jadi evaluasi tadi itu mengumpulkan, menganalisis ya, menginterpretasikan informasi, kemudian data, menentukan sehingga kita dapat melihat apakah tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Jadi evaluasi ini lebih bersifat komprehensif yang di dalamnya meliputi pengukuran. Kemudian menggunakan tes ya, karena tes ini merupakan suatu alat untuk melaksanakan pengukuran itu sendiri. Tadi sudah saya katakan menggunakan alat evaluasi itu dapat berupa tes ya. Pengukuran lebih membatasi kepada gambaran yang bersifat kuantitatif berupa angka-angka mengenai kemajuan daripada belajar siswa. Kemudian evaluasi juga bersifat kualitatif. Nah, tadi kita ketahui bahwa kuantitatif tadi adalah pengukuran, sedangkan kualitatif adalah penilaian, di mana evaluasi pembelajaran ini adalah gabungan antara
pengukuran dan penilaian. Jadi dia pengukuran lebih membatasi pada gambaran yang bersifat kuantitatif, sedangkan evaluasi tadi yang penilaian itu lebih bersifat kualitatif. Jadi evolusi pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Bagaimana nilai objek tersebut? Di sini kita juga harus memahami daripada prinsip evaluasi pembelajaran. Di mana prinsip evaluasi pembelajaran itu mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu prinsipnya pertama. Yang kedua, mengukur sampel yang representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran tersebut. Kemudian prinsipnya mencakup jenis-jenis pertanyaan ataupun soal yang paling sesuai untuk mengukur hasil yang kita inginkan. Jadi mencakup jenis pertanyaan disesuaikan dengan materi yang telah diajarkan sehingga menghasilkan sebuah pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal, ya. Kemudian direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan apa yang digunakan secara khusus, ya. Jadi direncanakan seperti apa sehingga hasilnya tadi yaitu dapat digunakan, ya. Kemudian dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati, ya. Kemudian dipakai untuk memperbaiki hasil belajar. Jadi pada dasarnya prinsip evaluasi pembelajaran tadi dapat mengukur hasil, kemudian dapat membuat soal atau pertanyaan harus disesuaikan dengan materi ajarnya sehingga kelihatan hasilnya seperti apa, ya. Kemudian itu tadi reliabilitasnya harus ada. Nanti kita akan belajar selanjutnya tentang reliabilitas, itu merupakan alat pengukuran tadi, ya, syarat-syarat daripada evaluasi nanti kita akan pelajari selanjutnya. Kemudian untuk memperbaiki hasil. Kemudian evaluasi ini memiliki fungsi, ya. Fungsi daripada evaluasi pembelajaran yang pertama adalah fungsi formatif, kemudian fungsi sumatif, kemudian fungsi diagnostik, ya. Diagnostik, kemudian fungsi seleksi dan penempatan. Jadi fungsi formatif adalah evaluasi ini dapat memberikan umpan balik baik guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Jadi fungsi daripada evaluasi yang bersifat formatif ini adalah bagi guru harus melihat kemampuan siswa. Kemudian apabila siswa ini memiliki nilai di bawah rata-rata atau di bawah KKM, bisa dilakukan pengulangan, ya, dengan mengadakan suatu program remedial. Tujuannya itu tadi untuk memperbaiki bagi siswa-siswa yang belum menguasai materi yang telah diajarkan. Kemudian fungsi sumatif. Fungsi sumatif ini dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas tersebut dan laporan perkembangan belajar siswa, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi dia berfungsi sebagai sumatif, dapat meningkatkan penguasaan siswa, menentukan nilai, kemudian memberi keputusan siswa ini layak atau tidak untuk naik ke kelas lebih tinggi. Kemudian ini adalah fungsi sumatif sebagai motivasi bagi siswa. Kemudian fungsi evaluasi adalah fungsi diagnostis, ya. Diagnostis ini dapat mengetahui latar belakang siswa, baik secara psikologis, fisik dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar. Berarti di sini fungsi evaluasi juga akan mendiagnosa, ya. Mendiagnosa atau menganalisa bahwa latar belakang daripada siswa. Bagaimana hasilnya itu bisa dilihat apakah dari latar belakang psikologis, fisik atau lingkungan ini berpengaruh tidak terhadap hasil daripada evaluasi pembelajaran ini, ya. Apakah siswa itu mengalami kesulitan belajar atau tidak, dilihat daripada hasil evaluasinya. Kemudian fungsi seleksi dan penempatan. Ini untuk fungsi seleksi dan penempatan di mana hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Jadi fungsi daripada
evaluasi ini juga berfungsi sebagai seleksi dan penempatan, di mana seorang guru dapat memilih, dapat menentukan di mana siswa ini ditempatkan. Kemudian dapat mengarahkan minat, bakat, dan kemampuan daripada siswa dengan melihat hasil daripada evaluasi pembelajarannya. Kemudian tujuan daripada evaluasi ini adalah untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar. Jadi tujuannya apakah produktif atau efektif pembelajaran itu terjadi atau proses pembelajarannya. Ya, kalau hasilnya memuaskan, hasil evaluasinya memuaskan, ini bisa dikatakan bahwa proses belajar membelajar itu dapat berjalan secara produktif dan efektif dan efisien. Kemudian tujuannya untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Jadi dengan adanya evaluasi ini, ya, dengan adanya evaluasi ini baik bagi guru untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatannya. Dia bisa dijadikan introspeksi daripada guru. Ini cocok tidak materi yang diajarkan? Cocok tidak bagaimana saya mengajar, ya. Teknik, gaya seperti apa atau strategi yang saya gunakan ini sudah cocok belum? Sudah bisa dapat diukur belum dengan melihat hasil evaluasi tadi. Kemudian untuk memperbaiki menyempurnakan dan mengembangkan program belajar mengajar. Ini juga bisa dengan hasil evaluasi ini bisa dilihat apa perlu diperbaiki atau tidak. Kemudian apa bisa disempurnakan atau tidak. Kemudian apa bisa dikembangkan atau tidak program-program dalam proses belajar dan mengajar. Selanjutnya mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mengajar dan mencari jalan keluarnya. Ini tujuan daripada evaluasi. Jadi kita akan mendiagnosis, ya, akan menganalisis adakah kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. Kemudian kita akan mencari jalan keluarnya atau memberi solusi sehingga tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai dengan cara melihat hasil evaluasi atau remedial tadi. Selanjutnya untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuan siswa. Di sini juga kita akan melihat dengan hasil evaluasi ini siswa ini mampu atau tidak, ya, dalam mengikuti proses pembelajaran. Sudah tepat atau belum metode yang saya ajarkan dengan kemampuan yang siswa hadapi atau yang siswa miliki. Ini juga tujuan daripada evaluasi pembelajaran. Nah, di sini setelah kita mempelajari manfaat, fungsi, kemudian kita akan melihat ruang lingkup daripada evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Di sini ruang lingkupnya daripada evaluasi ini adalah ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotor. Ini di mana ranah kognitif ini dapat berupa pengetahuan, berupa pemahaman, berupa aplikasi, berupa sintesis, kemudian berupa evaluasi, ya. Di mana pengetahuan yaitu mendatar, kemudian pemahaman itu bagaimana kita bisa membedakan. Kemudian aplikasi ini bisa bagaimana menemukan, menganalisis, kemudian menyimpulkan. Selanjutnya adalah sintesis, ini menjelaskan, ya. Ranah kognitifnya berupa ilmu pengetahuan tadi bisa menjelaskan materinya. Kemudian melakukan evaluasi. Evaluasi ini bisa membandingkan. Ini untuk ranah kognitif, ya, yang berhubungan dengan pengetahuan kemampuan siswa untuk menguasai materi, ya. Jadi itu tadi. Selanjutnya bagaimana hakikat daripada evaluasi ini dalam ranah efektif. Dalam ranah efektif ini bisa bagaimana siswa itu menanyakan atau mengikuti, kemudian merespon, ya, dengan cara mendiskusikan atau melaporkan hasil diskusi. Kemudian membedakan, kemudian melaporkan. Kemudian mengorganisasi ini bagaimana mempertahankan, ya, mengorganisasi bagaimana mempertahankan dan menginterpretasikan.
Selanjutnya ini ada tambahan lagi, itu karakteristik ya. Karakteristik ini bagaimana menyusun dan merevisi. Itu ranah afektifnya seperti itu. Kemudian ranah psikomotornya, kemampuan peserta didik untuk berkaitan dengan gerak tubuh atau bagian-bagiannya, mulai dari gerakan yang sederhana sampai gerakan-gerakan yang kompleks. Ini ranah daripada hakikat atau ruang lingkup daripada evaluasi pembelajaran. Kemudian ruang lingkupnya itu terdiri dari bagaimana program pembelajaran, proses pelaksanakan, hasil pembelajaran. Di sini program pembelajaran terdiri dari tujuan pembelajaran umum atau kompetensi dasar, kemudian materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, dan penilaian proses dan hasil belajar. Ini program pembelajaran, yaitu ruang lingkup daripada evaluasi. Kemudian terjadinya proses pelaksanaan. Proses pelaksanaan ini terdiri dari kegiatan guru serta peserta didik. Bagaimana proses terjadinya kegiatan pembelajaran tersebut, baik pembelajaran di kelas ataupun pembelajaran di luar kelas atau kita kenal dengan outdoor. Bagaimana proses terjadinya? Ini ya. Nah, di sini dia proses terjadinya itu seperti apa setelah dilaksanakan program-program pembelajaran tadi yang disesuaikan dengan materi, metode, sumbernya, medianya. Kemudian selanjutnya setelah program pembelajaran, kemudian terjadinya proses pelaksanaannya, maka kita akan melihat hasil daripada pembelajaran tersebut. Baik untuk hasil pembelajaran ini baik untuk jangka pendek sesuai dengan pencapaian indikator, kemudian jangka menengah sesuai dengan target untuk setiap bidang studi atau mata pelajaran, kemudian ada jangka panjang. Jadi hasil belajar ini ada 3, yaitu jangka pendek itu disesuaikan dengan pencapaian indikatornya, kemudian jangka menengah itu merupakan disesuaikan dengan target untuk setiap bidang studi atau setiap mata pelajaran. Ketiga, jangka panjang. Jangka panjang ini setelah peserta didik terjun ke masyarakat. Jangka panjang ini bagaimana peserta didik ini mengimplementasikannya ke masyarakat atau terjun ke masyarakat dalam mengimplementasi proses pembelajaran tersebut. Nah, di sini tadi sudah kita lihat ya, sudah kita pahami ruang lingkupnya. Jadi di sini adanya sikap. Tadi kita belajar sikapnya seperti apa, afektif tadi ya. Kemudian pengetahuan dan pemahaman. Ya. Selanjutnya itu kalau kita sudah memahami pengetahuan dan pemahaman, itu berhubungan dengan kecerdasan, kemampuan seorang siswa untuk menguasai materi atau untuk memahami, untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam ya. Jadi bagaimana sikap daripada siswa tersebut dalam menerima pembelajaran itu, sehingga kita bisa lihat kemampuan daripada siswa. Setelah melakukan kemampuan daripada siswa, kita lihat perkembangan jasmaninya. Setelah dilihat ke perkembangan jasmaninya, itu ada namanya ranah psikomotornya, itu berupa keterampilan ya. Keterampilan seperti apa, sikapnya seperti apa dalam menghadapi pembelajaran, kemudian bagaimana dia memahami pembelajaran tersebut, kemudian bagaimana kecerdasannya dalam menguasai pemahaman, kemudian bagaimana perkembangan jasmaninya dalam mengembangkan pengetahuan tersebut, kemudian bagaimana dia mengimplementasikannya, skill kemampuan yang dimilikinya ya. Jadi hasil belajar merupakan gambaran tentang apa yang harus digali, dipahami dan dikerjakan oleh peserta didik. Jadi bisa disimpulkan sikap, pengetahuan dan pemahaman, kecerdasan, perkembangan jasmani dan keterampilan ini bisa disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan gambaran tentang apa yang harus digali, kemudian dipahami, kemudian dikerjakan oleh peserta didik tersebut. Kemudian ini ruang lingkup daripada evaluasi ini, pertama kompetensi dasar mata pelajaran. Kita harus dulu kemampuan dasar daripada mata pelajaran itu yang harus dikuasai oleh pada
siswa. Kemudian kompetensi rumpun pelajarannya, ya, rumpun pelajarannya dikuasai juga kemampuan daripada siswa untuk memahami yang ini tadi dasar, ini rumpun-rumpunnya, ya. Kemudian kompetensi lintas kurikulum, ya, antara lintas kurikulum seperti apa, kemudian kompetensi tamatan, kemudian pencapaian keterampilan hidup. Ini hasil yang terakhir adalah bagaimana pencapaian keterampilan hidup. Kemudian objek dan subjek daripada evaluasi adalah kalau objek itu merupakan sasarannya atau responden yang meliputi tadi input, transformasi, dan output tadi yang dijelaskan bahwa kalau input kemampuan, kepribadian, sikap, dan intelijensinya. Sedangkan transformasi tadi berhubungan dengan bahan ajar, kurikulum, metode pembelajaran, sarana dan prasarana, sistem penunjang, tenaga pendidik, sistem administrasi, ya. Kemudian metode yang digunakan itu adalah transportasi. Output tadi hasilnya. Kemudian subjek orang yang melakukan kegiatannya. Kalau itu tadi itu sasarannya, kalau subjek ini orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Ini lebih cenderung kepada lebih berpusat kepada guru. Hal ini ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas atau ketentuan yang berlaku. Contohnya adalah evaluasi keberhasilan atau prestasi. Itu biasanya ditentukan oleh seorang guru. Evaluasi sikap dengan skala itu berhubungan dengan petugas, angket atau wawancara. Kemudian evaluasi kepribadian berstandar itu berhubungan dengan psikolog. Jadi ini yang objek-objek atau orang-orang yang memberi penilaian sesuai dengan materi apa yang dijadikan dasar evaluasinya. Kemudian syarat-syarat tes atau syarat-syarat sebagai alat evaluasi tadi, ya, sebagai validitas, ya, kemudian reliabilitas, praktis, ekonomis, daya pembeda yang jelas, kemudian tingkat kesukaran itu dapat diukur, ya. Validitas atau ketepatan, ya, suatu tes disebut valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya untuk mengukur minat dengan menggunakan angket, untuk mengukur partisipasi dengan melihat kehadiran pada siswa. Siswa yang hadir berarti siswa yang berpartisipasinya tingkatnya tinggi. Kemudian mengukur kemampuan matematika siswa dengan cara tes buatan guru, ya itu tadi bisa dengan soal-soal, ya, seperti itu. Kemudian untuk mengukur kelompatan siswa di lapangan berarti kemampuan jasmani, kemampuan keterampilan bahasa tubuh atau gaya tubuh atau gerak-gerik tubuh oleh siswa dalam menguasai aturan-aturan di lapangan atau kegiatan-kegiatan di lapangan. Reliable ini adalah sebuah ketetapan. Ketetapan ini diberikan berulang-ulang baik secara paralel maupun kelompok. Hasilnya relatif sama, dengan kata lain memberikan hasil yang tepat apabila diteskan berkali-kali. Jadi apabila dites diulang-ulang hasilnya itu tetap konstan. Jadi jika siswa diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa berada dalam ukuran dan ranking yang sama. Berarti ini reliable ini adalah ketetapan atau kestabilan, ya. Dimana tes reliable misalnya siswa tes pertama dapat 6, tes kedua 7. Jadi maksudnya mengalami sebuah peningkatan tetapi tidak ke bawah gitu loh, tidak mengalami kemunduran. Kemudian dia harus bersifat objektivitas. Jadi tidak ada unsur pribadi yang mempengaruhi, objektif. Tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi kedekatan kepada guru, kedekatan kepada siswa, seperti itu. Jadi tidak ada unsur-unsur kepribadian yang lain, ya. Adanya hubungan emosional seperti itu tidak ada. Jadi yang namanya objektivitas adalah tidak diikuti adanya unsur-unsur pribadi yang mempengaruhi dalam sebuah penilaian. Jadi subjektivitas keterlibatan tester dalam mempengaruhi keputusan. Jadi pure ini hasilnya merupakan hasil tes dari kemampuan daripada siswa yang mengikuti tes, ya, dalam bentuk tes atau penilaian. Hasilnya adil, jujur, dan tidak mengikat, ya. Harus dilakukan dengan adil, tidak ada unsur yang mempengaruhi unsur pribadi tadi, kemudian kemudian adil dan jujur dan tidak mengikat, ya. Jadi seperti itu tes ini. Jadi hasilnya benar-benar hasil tes, bukan hasil penilaian secara pribadi.
kemudian praktibilitas ya, tidak rumit. Jadi mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dilengkapi dengan petunjuk yang jelas ya, tidak rumit sehingga tidak memberi kesalahpahaman siswa dalam mengerjakan soal atau hasil tes tersebut. Kemudian ekonomis atau murah, biaya relatif terjangkau, tidak menggunakan biaya yang mahal-mahal, kemudian tenaganya banyak, waktu yang digunakan lebih banyak. Kemudian daya pembeda atau tingkat kesukaran. Ini daya pembeda atau tingkat kesukaran dapat diukur dengan statistik yang sesuai, mencantumkan hasil tes, mengelompokkan tes menjadi 2 bagian, mengukur skor maksimum masing-masing bagian. Jadi ada tingkat kesukaran itu berapa persen. Bisa dilihat bahwa ini soal yang diberikan ini sukar atau tidak dilihat dengan hasil atau persentase daripada siswa yang memenuhi KKM atau siswa yang telah memenuhi nilai ukur yang dapat dinyatakan ini bisa mengikuti atau lulus. Alat-alat evaluasi secara garis besar, alat evaluasi dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok, alat evaluasi berupa non-tes dan alat evaluasi dengan menggunakan tes. Yang non-tes itu skala bertingkat, kuesioner, checklist, wawancara, observasi, riwayat hidup. Sedangkan yang menggunakan tes itu dapat digolongkan dalam beberapa jenis. Nah, ini yang menggunakan tes ya dapat digolongkan berapa jenis. Kemudian ada tes diagnostis ya, digunakan untuk mengetahui kelemahan siswa. Sehingga berdasarkan kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Ini tes diagnosisnya. Kemudian ada namanya tes formatif. Tes formatif ini tujuannya sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu ya. Kemudian tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian kelompok program atau program yang lebih besar lagi. Manfaat tes ini adalah bagi siswa untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai bahan. Ini sama dengan penilaian tadi sebagai penguatan ya, kemudian untuk perbaikan, kemudian untuk sebuah diagnosis atau untuk mengintrospeksi ya, sebagai motivasi kenapa hasil tes saya ini seperti ini ya. Kemudian manfaat bagi guru tadi sama dengan penilaian, dapat diterima sejauh mana bahan ajar dapat diterima, bagaimana bahan ajar yang belum dikuasai, meramalkan sukses dan tidak program yang diberikan. Jadi sebagai untuk mengevaluasi juga guru supaya guru ini kedepannya akan lebih baik, itu bisa jadi, atau guru juga bisa menganalisis bahwa bagaimana cara dia mengajar, bagaimana penyampaian, bagaimana dia mengimplementasikan materi, bagaimana dia menentukan metode, bagaimana model yang digunakan. Ini sebagai bahan evaluasi daripada guru ya untuk perbaikan ke depannya. Kemudian manfaat bagi program dapat mengetahui ketepatan prasyarat, sarana dan prasarana atau metode. Jadi bagi program ini lebih berhubungan kepada sekolah, yaitu prasyaratnya, sarana, prasarana atau fasilitas yang dibutuhkan itu sudah memadai atau belum untuk mencapai proses pembelajaran dengan melihat hasil evaluasi daripada siswa atau peserta didik. Tes sumatif dan manfaatnya menentukan nilai, diharapkan terbentuk kurva yang normal ya, kurva normal. Kemudian menentukan siswa dapat atau tidak mengikuti program selanjutnya, mengisi catatan kemajuan belajar siswa yang berguna bagi orang tua, bagi sekolah, pihak-pihak lain atau sebagai dunia kerja. Tes-tes itu bisa berupa essay ya, multiple choice ya, matching ya, apakah cocok atau tidak ya, kuesioner atau sebab akibat atau benar salah, seperti itu. Itu bisa digunakan, itu tergantung daripada guru yang menentukan atau bagaimana guru mengkombinasikan ya tes-tes tersebut. Apakah perlu langsung dengan ini esai ya, atau dengan multiple choice dengan pilihan ganda ya, atau memadukan ya. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran yaitu adanya formatif, sumatif, diagnosis, penempatan. Ini sudah kita pelajari tadi ya. Menurut fungsinya tadi sudah. Nih, evaluasi kuantitatif, evaluasi kualitatif. Ini tadi kita sudah belajar bahwa penilaian kuantitatif dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, ada evaluasi menurut teknisnya ya.
Ini evaluasi menurut teknisnya dengan menggunakan tes. Teknik tes dapat dibedakan menurut materi yang akan dinilai, bentuk dan caranya ya, tergantung ya daripada materinya. Kemudian non tes. Tanpa tes itu bisa dengan menilai proses pembelajaran. Alat-alat khusus untuk melaksanakan teknik non tes ini dapat dilakukan melalui pengamatan, bisa dengan wawancara, mengisi angket, karya, hasil karya, laporan, karya ilmiah, karangan atau skala sikap lah. Ini adalah secara teknisnya. Kemudian ada lagi bentuk evaluasi pembelajaran itu bisa dengan portofolio, dengan produk hasil ya, kemudian dengan cara tertulis, dengan performance ya, project ya. Seperti itu. Pendekatan evaluasi pembelajaran. Pendekatan evaluasi pelajaran merupakan sudut pandang seseorang dalam mempelajari evaluasi. Ini dilihat dari komponen pembelajaran, bisa pendekatan evaluasi dapat dibagi menjadi pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Dimana kalau pendekatan tradisional ini, pendekatan ini berorientasi pada praktik yang ditujukan pada perkembangan aspek intelektual peserta didik. Kemudian aspek-aspek keterampilan dan pengembangan sikap yang kurang mendapat perhatian yang serius. Dengan kata lain, peserta didik hanya dituntut untuk menguasai mata pelajaran. Kemudian kegiatan-kegiatan evaluasi juga lebih difokuskan pada komponen produk saja, sementara komponen proses cenderung diabaikan. Jadi kalau pendekatan tradisional ini lebih melihat pada kemampuan daripada siswa secara nyata. Ya, bagaimana siswa pemahamannya, kemampuannya ya, itu lebih cenderung daripada hasil tes saja. Itu lebih cenderung kepada sikap penilaian yang serius ya, dituntut bagaimana siswa itu menguasai materi, seperti nih kemampuan siswa memenuhi KKM misalnya, seperti itu. Dia lebih cenderung kepada nilai ya, produk hasilnya ya. Kemudian sedangkan proses bagaimana sikap psikomotornya itu lebih diabaikan. Kemudian pendekatan sistem adalah berbeda dengan pendekatan tradisional yang hanya menyentuh komponen produk saja. Sedangkan pendekatan sistematis ini adalah pendekatan yang difokuskan pada komponen evaluasi yang meliputi komponen kebutuhan, ya, feasibility-nya, komponen input, komponen proses, dan komponen produk. Jadi kalau pendekatan sistem ini dia lebih cenderung kepada lebih kompleks ya. Bisa pendekatan tradisional itu meliputi kemampuan atau komponen produk, bisa komponen proses seperti apa, inputnya seperti apa. Dia lebih ke ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotornya. Itu pendekatan sistem, di mana komponen tersebut harus menjadi landasan pertimbangan dalam evaluasi pembelajaran secara sistematis ya. Kalau tradisional dia lebih ke cenderung ke ranah kognitif ya, kemampuan daripada siswa dalam mengikuti pembelajaran ya, kemampuannya berupa pemahaman, pengetahuan. Kalau sedangkan pendekatan sistem ini dia lebih cenderung kepada 3 komponen tadi, kognitif, afektif, dan psikomotor. Pendekatan evaluasi yang dilihat dari penafsiran hasil evaluasinya ada pendekatan acuan patokan. Jika kemudian penilaian acuan norma. Jadi kalau yang PAV ini, jika ingin menggunakan pendekatan ini, berarti guru harus membandingkan hasil yang diperoleh oleh peserta didik dengan sebuah patokan atau kriteria yang secara absolut atau mutlak telah ditetapkan oleh guru. Jadi ini ada patokannya sekian, seperti KKM-nya sekian, harus yang tidak memenuhi kriteria ini dinyatakan tidak lulus atau tidak berhasil. Jadi pendekatan ini cocok digunakan dalam evaluasi formatif yang berfungsi untuk perbaikan proses pembelajaran. PAP dapat menggambarkan prestasi belajar peserta didik secara objektif, dan apabila alat ukur yang digunakan adalah alat ukur yang standar. Jadi ini patokannya ditentukan oleh guru, harus nilainya sekian, kalau tidak dinyatakan tidak lulus. Itu. Kalau penilaian acuan normal ini salah satu perbedaan PAP dengan
PAN ini, perbedaan antara pendekatan acuan patokan dengan penilaian acuan patokan itu berbeda, di mana penggunaan tolak ukur hasil atau skor sebagai pembanding. Pendekatan ini membandingkan skor setiap peserta didik dengan teman sekelasnya. Jadi membandingkan nilai yang siswa tertinggi berapa, yang terendah berapa. Tidak ditentukan bahwa patokan tadi. Jadi dia menggunakan acuan normal. Misalnya yang paling tinggi nilainya 70 atau 80 berarti yang memenuhi di bawah itu, yang memenuhi kriteria tidak harus ditetapkan seperti harus 70 harus lulus, enggak, jadi ditentukan dengan kurva tertinggi berapa. Jadi bisa dibuat standarnya seperti itu. Kalau tadi dipatokkan nilai 70 dinyatakan lulus, di bawah 70 tidak lulus. Tapi kalau penilaian acuan normal ini tergantung daripada peserta didik dalam satu kelasnya. Apabila tertingginya ada 70 berarti 60 50 itu termasuk standar yang dapat dinyatakan lulus. Prosedur pengembangan alat evaluasi pembelajaran, yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, jenis dan karakteristik kompetensi dan tujuan pembelajaran yang dikembangkan. Yang kedua ada pengambilan sampel perilaku yang akan diukur. Yang ketiga adalah pemilihan jenis tipe alat evaluasi yang akan digunakan. Selanjutnya adalah aspek yang akan diuji, format butir soal, jumlah butir soal, dan distribusi tingkat kesulitan butir soal. Jadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi ini tadi jenisnya, ya, sampelnya seperti apa, tipe alat evaluasi yang kamu gunakan seperti apa, ya, apakah batas tingkat kesukaran, rehabilitasnya seperti apa, aspek yang akan diuji apa aja, aspek-aspeknya standarnya apa, kemudian format butir soalnya seperti apa, jumlah butir soalnya berapa banyak, kemudian bagaimana tingkat kesukarannya. Ini faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam kita mengembangkan evaluasi tersebut. Dalam menentukan bentuk alat evaluasi mana yang harus digunakan, perlu dipertimbangkan hal-hal pertama, karakteristik kompetensi dan mata pelajaran yang akan diuji. Itu jadi bahan pertimbangan. Kemudian tujuan khusus pembelajaran harus dicapai. Tujuannya apa? Kemudian tipe informasi yang dibutuhkan dari tujuan daripada evaluasi tersebut. Jadi kita mengevaluasi itu tujuannya untuk apa? Ya, informasi yang kita butuhkan seperti apa? Kemudian usia dan tingkat perkembangan mental siswa yang mengikuti tes. Jadi usianya seperti apa itu berbeda. Setingkat usia berbeda, kemampuannya berbeda. Kalau kita ingin mengembangkan evaluasi harus dipertimbangkan usia. Usianya kanak-kanak, usianya remaja, usianya tingkatnya dewasa beda. SD, SMP, SMA atau PAUD itu berbeda. Jadi kemudian tingkat perkembangan mental siswa mempengaruhi tes itu tadi, karena berhubungan dengan usia, biasanya usia sekira perkembangan mentalnya itu berbeda juga. Besarnya kelompok siswa yang akan mengikuti tes, apakah besar atau kecil, ini bisa berpengaruh juga dalam kita mengembangkan evaluasi ini. Langkah-langkah dalam pengembangan evaluasi ini, yang pertama adalah kita harus menentukan tujuan daripada evaluasi tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensinya, mengidentifikasi kemampuan, ya, daripada siswa, ya, atau peserta yang akan kita lakukan evaluasi atau peserta tes, membuat tabel spesifikasinya seperti apa, kemudian menulis alat evaluasi kriteria yang dijadikan standar evaluasi tersebut. Kemudian bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pemeriksaan hasil evaluasi tadi, kemudian bagaimana mengolah dan menafsirkan hasilnya menggunakan hasil evaluasi. Jadi langkah pengembangan itu kita menentukan tujuan daripada evaluasi itu tersebut, ya. Kemudian mengidentifikasi kemampuannya seperti apa, kemudian membuat tabel spesifikasinya, ya. Kemudian menuliskan alat evaluasi kriteria dinyatakan lulus tadi, kemudian bagaimana pelaksanaannya, ya, kemudian pemeriksaan hasil evaluasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, pengolahan dan penafsiran data. Dalam kita pengolahan dan penafsiran data tadi bisa dilihat pakai standar acuan apa, ya, apa tadi patokan, apakah ia pakai standar acuan norma tadi. Kemudian menggunakan hasil evaluasi tersebut.
Demikianlah materi kita pada hari ini mengenai evaluasi. Jadi setelah kalian saudara-saudara telah mengikuti ya materi dari penjelasan tadi, bisa disimpulkan, bisa membedakan apa itu pengukuran, apa itu penilaian, dan apa itu evaluasi. Dan bagaimana tujuan daripada evaluasi, bagaimana manfaat evaluasi, bagaimana fungsi daripada evaluasi, kemudian bagaimana ya ruang lingkup daripada evaluasi. Selanjutnya juga syarat-syarat daripada evaluasi, pendekatan daripada evaluasi. Selanjutnya juga setelah kalian menguasai semua, kita bagaimana mengembangkan evaluasi tersebut ya. Jadi setelah mengikuti pelajaran ini, materi ini, besar harapan saya adanya pemahaman ya daripada mahasiswa untuk mengetahui, bisa membedakan, bisa mengetahui dan memahami makna daripada evaluasi ya. Jangan lagi kita salah mengartikan bahwa evaluasi adalah sebuah pengukuran dan penilaian saja, pengukuran dan penilaian, tetapi evaluasi ini adalah gabungan daripada bagaimana kita mengukur, kemudian bagaimana kita menilai ya. Kalau mengukur dia lebih cenderung kepada angka dan bilangan, kalau dia menilai lebih cenderung kepada huruf-huruf ya, apakah baik atau buruk. Sedangkan kalau dia evaluasi bisa keduanya, seperti itu. Demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.